Kasus yang menjerat Kamarudin bermula dari potongan video di media sosial. Dalam video itu, Kamarudin menyebut ada seorang direktur utama BUMN mengelola dana Capres 2024 sebesar 300 triliun rupiah. Dana tersebut, kata dia, diinvestasikan atas nama perempuan-perempuan simpanan sehingga mereka bisa bertransaksi 200 juta rupiah per hari. Para wanita ini dititipi uang dengan cara 300 triliun rupiah ini diinvestasikan dengan cara cashback, diinvestasikan atas nama perempuan-perempuan ini. Akhirnya para wanita ini bisa transaksi 200 juta rupiah sehari, katanya dalam video yang beredar di Twitter. Saya tidak tahu kalian beri gaji berapa di Rut BUMN itu, namanya PT Taspen, induknya. Saat itu, Kamarudin juga mengaku sudah menyurati berbagai pihak termasuk Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Namun, lanjut dia, surat-surat yang diajukan tidak mendapat balasan. Alhasil, dirinya pun membongkar masalah tersebut kepada pemegang saham yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Buntutnya, ANS Kosasi selaku Direktur Utama PT Taspen melaporkan Kamarudin ke Polres Metro Jakarta Pusat. Laporan terregister dengan nomor LPB 1966/11 SPKTPOLRES Metropolitan Jakarta Pusat Polda Metro Jaya tertanggal 5 September tahun 2022. Kuasa hukum Kosasi, Duke Ari Widatdo mengatakan Kamarudin dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik melalui pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE. Selain itu, Kamarudin juga dilaporkan atas dugaan menyebarkan berita bohong, yakni melalui pasal 14 UU nomor 1 tahun 1946 tentang berita bohong. Duke menyebut langkah hukum ini ditempuh sebagai sikap kliennya yang membantah sejumlah tudingan Kamarudin. Ia juga mengatakan pelaporan tersebut sebagai bentuk keseriusan Kosasi dalam merespons isu yang menyorot dirinya. Mengenai tuduhan adanya pengelolaan dana 300 triliun rupiah itu jelas tidak benar. Adanya pernikahan gaib itu juga jelas tidak benar. Kemudian juga tudingan mengenai anaknya ditelantarkan, itu juga enggak benar, kata Duke saat ditemui di Polres Jakarta Pusat, Senin. Kasus ini kemudian dilimpahkan penanganannya ke Bareskrim Polri. Kamarudin sempat diperiksa sebagai saksi terlapor oleh penyidik di Tipit Siber Bareskrim Polri pada tanggal 5 Januari lalu. Setelahnya, tak pernah terdengar soal progres penanganan laporan yang dilayangkan oleh Dirut PT Taspen terhadap Kamarudin ini. Hingga akhirnya pada Rabu, tanggal 9 Agustus, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivit Bahtiar membenarkan Kamarudin telah berstatus sebagai tersangka. Vivit mengatakan kepolisian telah melayangkan panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kepada Kamarudin. Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut ihwal kapan pemeriksaan tersebut akan dilakukan. Ia sudah tersangka, ucap Vivit saat dikonfirmasi. Saat dikonfirmasi, Kamarudin menilai penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber merupakan langkah yang keliru. Ia mengklaim pernyataan yang dilaporkan Kosasi, dilakukan dalam rangka membela kliennya yang merupakan mantan istri Kosasi, Rina Lauri. Penetapan tersangka tidak tepat, sehingga kalau pengacara harus dilapor karena membela kliennya semua profesi pengacara terancam, ujarnya saat dihubungi. Meski begitu, Kamarudin bakal menghadapi seluruh proses hukum atas kasus ini. Ia masih belum memutuskan apakah bakal mengajukan pra-peradilan atau tidak. Jadi ya kita hadapi saja, kita buka terus, kita hadapi dan kita gandeng publik untuk mengetahui duduk persoalannya, gitu loh, kata dia.